Indonesia merupakan negara multikulturalisme. Sudah sewajarnya dan sudah sepatutnya kita bisa hidup berdampingan dan saling menghormati dengan damai. Tepat 24 tahun silam di bulan Mei, kekerasan terhadap etnis Tionghoa yang sudah terjadi bertahun-tahun telah mencapai titik puncaknya. Mereka orang Indonesia yang beretnis Tionghoa mengalami banyak sekali tindakan diskriminasi yang tidak seharusnya mereka terima. Mereka menjadi korban pembunuhan, penjarahan, serta remaja perempuannya menjadi sasaran pemerkosaan. Setelah runtuhnya masa Orde Baru, masa kepemimpinan Gus Dur menjadi awal kemerdekaan bagi para etnis Tionghoa di seluruh Indonesia. Di masa kepemimpinan Gus Dur pula, mereka dapat merayakan Imlek untuk pertama kalinya yang diselenggarakan secara nasional. Mungkin saat ini Konghucu sudah menjadi agama yang diakui oleh negara ini. Namun, tidak menutup adanya fakta bahwa agama ini masih menjadi agama minoritas di Indonesia dan masih rawan akan diskriminasi. Etnis Tionghoa di Tasikmalaya juga memiliki nama tiga dan nama Indonesia sebagai imbas dari masa Orde Baru yang mengharuskan pembauran dengan tekanan yang membuat masyarakat Tionghoa mengganti nama mereka menjadi nama Indonesia. Dapat kita bayangkan bagaimana situasi dan kondisi pada masa itu, di mana semua yang berbau Cina dan Tionghoa selalu mendapatkan diskriminasi dan hal yang kurang mengenakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 1996, di kota Tasikmalaya terjadi kerusuhan yang melibatkan etnis Tionghoa sebagai korbannya. Ibu Gina pun turut menjadi saksi atas peristiwa tersebut. Hal ini diketahui dapat terjadi karena adanya prasangka dari pribumi kepada mereka yang merupakan keturunan Tionghoa. Ibu Gina, seorang rohaniawan di Makin Kongmiao, turut menjadi saksi atas kekejaman pemerintah Orde Baru atas orang-orang berdarah Cina. Ia merasakan betapa sulitnya mendapatkan kebebasan pada masa itu. Besarnya desakan pemerintah terhadap etnis Cina dan agama Konghucu ini membuat mereka sesak untuk merdeka. Makin Kongmiao sempat berhenti beroperasi sejak adanya tekanan pada masa Orde Baru. Kini, banyaknya jamaah di Makin ini berjumlah 150 orang. Sebagai dampak dari tekanan pada masa Orde Baru, hingga kini, banyak masyarakat beragama Konghucu di Tasikmalaya yang lebih memilih untuk beribadah di rumah. Kini, masa Orde Baru telah tumbang, dan etnis Cina di Indonesia nampaknya sudah mulai mendapatkan kebebasan. Di Tasikmalaya contohnya, kota dengan julukan kota santri ini, mayoritas penduduknya beragama Islam. Mereka juga telah lama hidup rukun berdampingan dengan masyarakat keturunan Cina. Masyarakat Tionghoa di Tasikmalaya melakukan kegiatan keagamaan di Makin Kongmiao. Tempat peribadatan ini sudah berdiri sejak tahun 1956. Dalam tragedi ini, banyak sekali perusahaan, juga toko yang dibakar dan dihancurkan oleh massa, terutama milik warga Tionghoa, memberikan bentuk trauma besar bagi etnis Tionghoa di Indonesia, dikarenakan banyak sekali kasus pelecehan serta pemerkosaan yang tidak berperi kemanusiaan. Ibu Gina juga turut merasakan betapa sulitnya mendapatkan identitas agama. Ia harus terus berganti-ganti identitas agama ketika akan memperpanjang masa aktif KTP miliknya. Untuk mendapatkan pengakuan dan meminimalisir diskriminasi dari pemerintah, miris sekali. Mereka harus membohongi identitas diri mereka karena tidak adanya pengakuan dari pemerintah. Peristiwa ini menjadi sebuah bukti ketidakharmonisan hubungan antar etnis
dan juga menjadi suatu hal miris yang terjadi di negara multikultural. Dalam masalah ini, Orde Baru tampaknya memberikan standar ganda dalam persoalan multikulturalisme. Di satu sisi, adanya unsur-unsur keragaman budaya, agama, serta semua yang ada di dalam SARA menjadi bagian dalam kebijakan-kebijakan mereka. Namun, di sisi lain, keberagaman tersebut malah juga dicurigai menjadi sebuah faktor yang dapat mengancam stabilitas nasional yang hadir dari pendekatan politik yang berlebihan. Setelah bertahun-tahun tragedi tersebut berlalu, pemerintah Indonesia masih belum mengambil sebuah tindakan yang berarti kepada nama-nama yang dianggap sebagai kunci dari kerusuhan Mei 1998 ini. Kerusuhan ini masih diselimuti oleh kontroversi dan juga ketidakjelasan yang masih membelenggu. Peristiwa ini menjadi sebuah catatan hitam dan kelam bagi sejarah Indonesia. Dalam kaitan dengan etnis Tionghoa, dalam koridor SARA dan isu pembauran, mereka ternyata mendapatkan tekanan yang cukup berlebihan jika dilihat dan dibandingkan dengan etnis-etnis lain di Indonesia. Demikian kuat tekanan yang bermuatan politis yang dikaitkan dengan isu komunisme dan negara RRC, maka golongan etnis ini akhirnya menjadi cukup eksklusif. Kebencian masyarakat terhadap mereka diperkuat juga oleh kestabilan ekonomi yang menganggap mereka jauh lebih sukses. Kebencian juga kecurigaan mereka bagaikan hawa pengap yang menyelimuti tubuh. Ketegangan juga semakin menjadi-jadi akibat adanya desas-desus bahwa mereka masih merupakan bagian rezim sebelumnya yang menganut komunisme dan berseberangan dengan mayoritas masyarakat Indonesia.